Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Seperti pekan sebelumnya, Ibu masih membahas bab mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan juga ASEAN. Namun untuk kali ini Ibu akan membahas subbab mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, anak-anakku, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional itu merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lainnya dengan adanya kesepakatan bersama. Jadi perdagangan antar negara itu dilakukan oleh masyarakat negara A dengan negara B atau misalkan negara C, D, dan seterusnya. Ada beberapa ruang lingkup mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini. Yang pertama ini perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Kemudian yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara yang lainnya. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan juga pangsa pasar. Itulah beberapa ruang lingkup yang termasuk ke dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, anak-anakku, aktivitas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini ada dua macam. Yang pertama ini ekspor, ya. Ekspor ini adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Misalkan ibu punya satu produk nih, misalkan baju, ya. Nah, baju ibu tidak hanya dijual di Indonesia saja, gitu, tapi ibu juga mencoba untuk menjualnya ke luar negeri, misalnya ke Amerika, gitu ya, atau misalkan ke Irak, gitu ya, atau misalkan ke Malaysia. Nah, itu termasuk kegiatan ekspor. Nah, maka ibu bisa disebut sebagai eksportir karena ibu adalah pelaku yang melakukan kegiatan ekspor. Kemudian tujuan utama dari ekspor ini adalah untuk memperoleh keuntungan, tentu saja ya, tidak hanya di dalam negeri saja untuk memperoleh keuntungan, tapi ketika ibu mencoba untuk menjual suatu produk di negara lain pun tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua ini ada impor. Kalau impor itu sebaliknya, membeli barang dari negara lain, gitu ya, dari luar negeri. Nah, pelakunya itu disebut sebagai importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia itu ada dua macam. Nah, ya, ada barang migas dan juga ada barang non migas. Kalau barang migas ini biasanya berbentuk minyak tanah, kemudian solar, bensin, dan juga LPG. Tapi kalau misalkan barang non migas ini contohnya itu seperti karet, kopi, ikan, kayu lapis, dan juga kelapa sawit. Nah, anak-anakku, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor ini ada beberapa. Yang pertama itu memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, ya. Jadi pemerintah itu memberi kemudahan kepada para eksportir itu melalui perizinan, ya, supaya para produsen itu lebih gampang untuk menjual produk-produknya itu ke luar negeri. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kenapa harus dijaga kestabilannya? Karena kalau misalkan nilai rupiah kita itu terlalu jauh dengan mata uang asing, sehingga nanti si produsennya itu akan merugi, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan promosi. Ada beberapa faktor pendorong ekspor. Yang pertama ini keadaan pasar luar negeri, ya. Jadi karena di luar negeri itu keadaan pasarnya mungkin cukup luas sehingga para produsen di suatu negara itu melakukan ekspor. Kemudian yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, ya. Kemudian yang
ketiga, ini ada kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik suatu negara. Nah, ada beberapa manfaat dari perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini. Yang pertama itu untuk memperoleh keuntungan, sudah jelas. Kemudian yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, ya. Kemudian yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, untuk transfer teknologi modern. Ada juga beberapa faktor yang mendorong perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang pertama ini untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Jadi ketika di dalam negeri tidak ada satu produk, ya, sehingga kita mencarinya itu ke luar negeri yang memproduksi produk tersebut. Kemudian yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Loh Bu, kenapa kok bisa berhubungan dengan pendapatan negara? Karena apa yang diekspor itu nantinya akan dibagi untuk negara kita, gitu ya, sehingga ada yang namanya devisa, gitu ya, pendapatan negara dari adanya kegiatan ekspor ini. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kemudian adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kemudian yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lainnya. Dan yang terakhir ini terjadinya era globalisasi sehingga suatu negara itu tidak bisa hidup secara sendiri, ya, artinya saling bergantung satu sama lain. Nah, jika di video sebelumnya pekan lalu Ibu membahas mengenai perdagangan antar pulau atau antar daerah, kalau dibandingkan dengan perdagangan antar negara ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama itu perbedaan di peluang perdagangan yang lebih luas. Kalau perdagangan antar daerah itu hanya satu negara saja, gitu ya. Paling luas ya misalkan ke pulau lainnya gitu, itu yang paling luas. Tapi kalau misalkan antar negara, kita itu bisa mendapatkan peluang perdagangannya itu sangat luas sekali, gitu ya. Kita bisa mencapai ke Amerika, Eropa, gitu ya, pokoknya lebih luas. Kemudian adanya kedaulatan bangsa juga lebih luas, ya, hubungan dengan negara lain. Kemudian penggunaan kurs tukar. Kalau di antar daerah kan kita biasanya pakai sesama rupiah, gitu ya. Tapi kalau dengan negara lain biasanya kita pakai mata uang negara tersebut, gitu. Nah, anak-anakku, itulah mengenai perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dengan subbab yang baru. Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.